pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the band. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya pada saya Daud. Pada kali ini kita akan belajar mengenai VLAN Tracking Protocol. Nah, VLAN Tracking Protocol itu bisa disingkat sebagai VTP. Nah, di sini kalian bisa dilihat bahwa di sini itu ada 9 switch. Nah, di sini itu masing-masing misalkan akan dipasang 200 VLAN. Kalau kita konfigurasi seperti di video sebelumnya itu kan sangat ribet. Kita harus konfigurasi satu persatu dari wilayah. Nah, dengan VTP ini kita itu bisa mengkonfigurasikan hanya di satu switch saja. Nah, VTP itu ada 3 jenis, yaitu VTP server, VTP client, dan juga VTP transparent. Nah, ketika kita mau konfigurasi 200 VLAN, kita jadikan misalnya switch ini itu switch server, lalu lainnya itu switch yang client. Nah, untuk yang VTP server itu kita akan konfigurasikan 200 VLAN-nya. Jadi untuk konfigurasi 200 VLAN akan kita lakukan di VTP yang server. Terus untuk yang VTP client itu akan mengikuti VTP servernya. Nah, terus VTP transparent itu VTP yang akan mengikuti VTP si server. Jadi walaupun terhubung, kalau misalnya dia transparent, dia nggak akan mengikuti VTP servernya. Dari sini saya sudah membuat topologi. Jadi untuk yang switch 1, di sini akan saya jadikan sebagai server 1. Lalu ini saya switch 2 saya jadikan client 1, switch 3 saya jadikan client 2, kemudian switch 4 itu transparent, dan switch 5 itu server kedua. Nah, kita akan konfigurasikan terangnya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke switch 1. Di sini kita bisa masuk ke privilege, lalu config. Nah, kita konfigurasikan terang. Ini kan mengarahkannya 01. Jadi interface F1 0/1, switch port mode terang. Lalu kemudian kita konfigurasikan yang di switch 2. Untuk switch 2 ini kan dia ada yang mengarah ke yang 0/1 dan 0/2. Kita bisa ke privilege, kemudian config, kemudian interface ring F1 0/1 sampai 2, lalu kemudian switch port mode terang. Lalu kemudian kita akan melakukan di switch yang ketiga sama 4. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan VTP servernya. Kita akan masuk ke switch 1. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu untuk konfigurasinya itu di sini kita bisa ketikkan VTP mode server. Lalu di sini ketikkan VTP domain. Nah, untuk domainnya saya menggunakan yang melissa.com. Lalu kemudian kita ketikkan VTP password. Lalu untuk passwordnya saya menggunakan 12345. Lalu kemudian saya akan konfigurasikan untuk VTP kliennya. Kita bisa menuju ke switch 2.
sini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan VTP mode client, kemudian VTP domain. Untuk domainnya wajib sama ya teman-teman, karena dia itu client melissa.com. Kemudian kita akan setting passwordnya. Untuk passwordnya juga sama 12345. Lalu kemudian kita akan coba di switch 3. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian VTP mode client, VTP domain melissa.com, VTP password 12345. Kemudian kita konfigurasikan di VTP transparent. Kita bisa exit. Di sini ketikkan VTP mode transparent. Nah, untuk domainnya itu masih sama. Di sini VTP domain melissa.com. Lalu kemudian VTP password, untuk passwordnya sama. Lalu kita juga akan konfigurasikan di server 2 atau yang di switch 5. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan VTP mode server. Lalu kemudian VTP domain melissa.com. Lalu kemudian VTP password, untuk passwordnya sama 12345. Nah, untuk pengujiannya itu di sini saya akan membuat VLAN 2 dan VLAN 3 di switch server 1. Dan di sini kita bisa ketik VLAN 2, lalu kemudian VLAN 3. Dari sini kita bisa ketikkan show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 2 dan juga VLAN 3 sudah ada. Lalu kemudian kita akan coba cek di klien 1 atau yang di switch 2. Di sini kita bisa ketikkan to show VLAN brief. Nah, karena dia itu klien, jadi dia itu mengikuti apa yang dikonfigurasikan oleh server. Terus kita akan buka yang transparan. Sini to show VLAN brief. Nah, di sini dia itu nggak ada, karena kan walaupun dia terhubung ke VLAN server, tapi karena dia itu VTP transparan, jadi dia itu nggak ada konfigurasi di switch 1 atau di switch server. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang program revision number. Di sini kita bisa buka switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit. Lalu kemudian di sini kita bisa ketikkan to show VTP status. Nah, dia itu di sini untuk configuration revisionnya itu ada 2. Karena kita itu sudah pernah konfigurasi. Nah, terus misalnya kita sebut saja kalau yang ini itu adalah switch kumpulan gedung A. Lalu kemudian ada switch dari gedung B. Di sini kita bisa buka dulu untuk switch 6 ini. Atau yang di gedung B. Dan di sini kita
kita bisa ketikkan enable lalu kemudian const. Kita akan coba lihat untuk VTP nya. Nah, di sini bisa dilihat untuk configuration revision-nya itu masih 0 karena kita belum pernah mengkonfigurasikan switch dari gedung B ini. Nah, terus saya akan jadikan switch ini tuh sebagai server. Nah, untuk konfigurasinya itu masih sama. Di sini VTP mode server, VTP domain melissa.com, lalu kemudian VTP password 12345. Lalu kemudian saya akan membuat VLAN 2 sampai 5. VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Lalu kemudian di sini kita bisa ketikkan show VLAN brief. Ya, di sini untuk VLAN-nya sudah ada. Lalu kemudian di sini saya juga akan cek to show VTP status. Ini bisa dilihat di sini untuk configuration revision-nya itu 4. Sudah melebihi dari server 1. Terus kita akan coba untuk masukkan switch dari gedung B ini ke gedung A. Nah, terus kita akan konfigurasikan terang di switch 5. Dari sini untuk menuju ke switch 6 itu dia menggunakan yang interface 0/2. Di sini berarti kita bisa ketikkan interface FA 0/2, lalu kemudian switchboard mode terang, terus kita konfigurasikan terangnya juga di switch 6. Di sini dia mengarah ke yang 5 itu dia pakai yang 0/1. Sini kita bisa exit dulu, lalu masuk ke interface FA 0/1, switchboard mode terang. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kemudian di sini kita akan coba cek line 1. Kita akan coba ketikkan to show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini itu terdapat VLAN 2 sampai 5. Padahal kita konfigurasikan di server 1 itu VLAN yang 2 sampai 3 aja. Kenapa 2 sampai 5 itu bisa terhubung? Nah, karena kan switch 6 itu kan dari gedung B, posisinya itu adalah server. Jadi konfigurasinya itu tercampur. Nah, nanti saya akan jadikan walaupun switch ini terhubung, tapi klien 1 dan klien 2 itu tidak terpengaruh. Nah, kita akan coba hilangkan dulu untuk koneksinya ke switch 5. Terus di sini saya akan jadikan switch 6 ini menjadi transparent terlebih dahulu. Sini kita bisa exit, VTP mode transparent, VTP domain, untuk domainnya melissa.com saja. Lalu VTP password 12345. Di
Terus kita akan coba cek to show VTP status. Nah, di sini bisa dilihat untuk configuration resolutionnya itu 0, artinya belum ada konfigurasi. Terus kita akan jadikan switch 6 itu sebagai server lagi. Di sini kita bisa ganti menjadi VTP mode server, lalu kemudian VTP domain.melissa.com, VTP password 12345, lalu kemudian kita coba show VTP status. Ini bisa dilihat untuk VTP operating modenya itu di sini tadi itu transparent. Lalu kemudian di sini sudah berganti menjadi server. Terus kita juga akan cek untuk VLAN-nya. To show VLAN brief. Dan di sini untuk VLAN-nya sudah balik lagi, 2-5-nya sudah ada. Terus kita akan coba pasangkan ke switch 5. Nah, seperti biasa kita akan konfigurasikan. Untuk konfigurasi terang terlebih dahulu. Nah, untuk konfigurasi terangnya itu sama. Nah, di sini kan dia sudah masuk ke flash Ethernet 0/2. Di sini kita bisa langsung saja untuk switch port mode terang. Terus kita juga masuk ke interface 0/1 di switch 6. Lalu kemudian switch port mode terang. Nah, teman-teman bisa dilihat saya sudah membuat topologi baru. Kemudian di sini saya akan sambungkan. Nah, untuk menyambungkannya itu di sini bisa dari router ke switch 0. Lalu kemudian dari switch 0 ini kita ke switch 1. Lalu switch 0 ke switch 2. Switch 0 ke switch 3. Lalu kemudian saya akan sambungkan dari PC 1 ke switch 1. Untuk yang PC 2, 3, dan 4 juga ke switch 1. Lalu kemudian untuk yang PC 5 sampai PC 8 itu ke switch 2. Lalu kemudian untuk yang PC 9 sampai PC 12 itu ke switch 3 atau switch yang terakhir ini. Nah, di sini saya akan mulai konfigurasi dari yang switch 0 ini. Di sini kita bisa ke mode enable, kemudian config. Nah, di sini kita bisa ketikkan VTP mode server. Lalu kemudian VTP domain. Untuk domainnya itu di sini saya menggunakan yang melissa.com. Lalu kemudian VTP password 12345. Lalu kemudian saya akan mulai konfigurasi untuk yang VTP lainnya. Saya akan mulai konfigurasi dari yang switch 1. Jadi switch 1 ini kita bisa konfigurasikan yaitu VTP mode client, lalu VTP domain. Untuk domainnya masih sama, saya menggunakan yang melissa.com. Kemudian password VTP password. Di sini passwordnya masih sama 12345. Nah, terus untuk konfigurasi yang switch 2 dan 3 itu masih sama karena mereka juga sama
seperti switch 1 yaitu sebagai client. Ya, di sini saya sudah selesai untuk konfigurasi VDP-nya. Lalu kemudian di sini saya akan konfigurasi VLAN dari 10 sampai 40-nya. Nah, lalu di sini saya akan konfigurasikan terang di masing-masing switch. Dan di sini saya akan mulai dari yang switch 0 terlebih dahulu. Nah, yang ini kan berarti dia itu slash 2, ini slash 3, dan ini slash 4. Jadi di sini kita bisa ketikkan interface ring FA 0/2 sampai 4, kemudian switch port mode terang. Nah, lalu kemudian kita akan konfigurasikan juga di switch 1, 2, 3. Nah, di sini itu dia sama-sama 0 yang slice 1, yang 0 slice 1. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1, kemudian switch port mode terang. Nah, di sini saya akan percepat saja karena di sini untuk konfigurasinya itu sama. Nah, selanjutnya saya akan memasang interface yang terhubung ke switch. Nah, kita akan masuk ke yang switch 1 terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang PC1 itu dia lewat yang 0/2. Berarti ini tuh 2, 3, 4, 5. Di sini kita bisa keluar dulu. Kita bisa ketikkan interface ring FA 0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access, kemudian switch port VLAN 10. Mohon maaf, di sini saya lupa untuk menambahkan akses. Berarti di sini switch port akses VLAN 10. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan juga untuk yang interface ring FA 0/4 sampai 5. Lalu kemudian kita akan masukkan yang switch port mode akses. Lalu kemudian switch port akses VLAN. Di sini untuk VLAN-nya kita ganti menjadi 20. Lalu kemudian di sini kita akan konfigurasikan di switch 2. Di sini untuk yang PC5 itu dia interface-nya 0/2. Berarti di sini sama 2, 3, 4, 5. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Interface ring FA 0/2 sampai 3. Lalu kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30,
Lalu kemudian kita akan exit. Dan di sini kita akan mengarah ke yang interface 4 sampai 5. Di sini kita bisa ganti saja interface FA 0/4 sampai 5. Lalu kemudian kita masukkan yang switch port mode akses. Kemudian switch port akses untuk filenya di sini kita ganti menjadi VLAN 40. Lalu kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang di switch 3. Di sini untuk yang di switch 3 itu dia mengarah sama interface-nya 0/2, 3, 4 sampai 5. Kita bisa masuk. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita bisa masukkan interface ring FA 0/2 sampai 3. Lalu kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Di sini VLAN-nya 10. Kita bisa exit. Lalu kemudian di sini kita akan coba masuk di interface FA yang 4 sampai 5. 4 sampai 5. Kita masukkan yang switch port mode akses. Lalu kemudian switch port akses VLAN 20. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasikan agar PC-PC ini mendapat IP secara DHCP. Kita akan coba buka router. Kita bisa ke CLI. Di sini kita bisa masuk ke privilege, kemudian conft. Nah, di sini itu kan routernya itu kan masih merah. Di sini kita akan aktifkan terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan interface FA 0/0, kemudian no shutdown. Kemudian kita bisa exit. Kita akan coba lihat. Nah, di sini dia sudah hijau. Lalu kemudian di sini saya akan konfigurasikan sub interface-nya. Interface FA 0/0 titik 10. Kemudian encapsulation .1q 10 IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Nah, kita akan buat sampai VLAN 40 karena ini untuk patokannya teman-teman. Dan di sini kita bisa buat untuk yang sub interface 20. Dan di sini untuk interface-nya kita ganti saja menjadi 20. Lalu kemudian kita masukkan encapsulation.1q. Di sini kita ganti menjadi 20. Lalu kemudian kita akan masukkan untuk IP address-nya. Untuk IP address-nya di sini kita bisa ganti. Kita sesuaikan sama yang di sini. Jadi di sini untuk IP address-nya itu 20.20.20.1. Di sini saya akan coba untuk cek terlebih dahulu. Do show IP interface brief. Yang di sini sudah ada. Kita bisa kembali dulu. Lalu kemudian kita akan lanjut untuk yang VLAN 30 sampai 40. Kita bisa masukkan yang interface FA 0/0. Di sini kita ganti menjadi 30. Lalu kemudian encapsulation.1q di sini kita ganti menjadi 30. Lalu kita masukkan IP address-nya. Di sini untuk IP-nya kita bisa ganti menjadi 30. Lalu kemudian kita akan masuk ke yang 40. Kita bisa exit terlebih dahulu.
Di sini kita ganti menjadi 40. Lalu kemudian encapsulation. Di sini kita ganti menjadi 40. Lalu kemudian kita akan masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya di sini kita bisa ganti menjadi 40. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan IP DHCP-nya. Di sini kita bisa ketik IP DHCP pool. Di sini saya akan menamainya VLAN 10 terlebih dahulu. VLAN 10. Lalu kemudian di sini kita akan masukkan networknya terlebih dahulu. Untuk networknya itu di sini dia itu 10 10 10 0. Kemudian di sini kita akan masukkan netmasknya. Lalu kemudian kita akan isikan default router atau gateway-nya. Di sini itu 10 10 10 1. Lalu kemudian kita ketikkan DNS strip server. Dan di sini untuk DNS-nya saya menggunakan DNS Google yaitu 8888. Lalu kemudian kita juga akan konfigurasikan untuk yang VLAN 20 sampai 40. Ya, di sini saya sudah selesai konfigurasi DHCP-nya. Terus kita akan coba uji. Di sini kita bisa buka untuk yang PC 1 terlebih dahulu. Kita bisa ke desktop, kemudian IP configuration, kita pilih yang DHCP. Ya, di sini dia sudah mendapatkan IP. Lalu kemudian kita akan coba di PC 3, desktop, IP configuration, kita pilih yang DHCP. Ya, di sini dia juga sudah mendapatkan IP. Terus kita ke PC 5, desktop, IP configuration, DHCP. Dia sudah. Kemudian PC 7. Sudah. Kemudian ke PC 9. Kemudian ke PC 11. Nah, di sini berarti sudah mendapatkan IP semuanya. Terus di sini saya akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Di sini masih valid, kita bisa coba lagi. Yang di sini sudah successful. Lalu kemudian kita coba dari PC 5 ke PC 7. Ini masih valid, kita coba lagi. Nah, di sini dia sudah successful. Terus kita bisa delete saja. Kemudian kita akan coba di PC 9 ke PC 11. Ini masih valid, kita bisa coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Jadi semua PC yang ada di sini sudah berhasil untuk terhubung.
Nah, jadi sekian untuk pembahasan bab kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video-video seterusnya. Bye-bye!